Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Wiko dan teman-teman yang berbahagia, di sini saya Alvin Fiana Mutahharoh, perwakilan kelompok 6 sebagai moderator. Sebelum dimulainya presentasi, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah agar diperlancar dan dipermudah sampai selesai. Berdoa mulai. Baik, langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu presentasi kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang pengembangan dan pemanfaatan teknologi visual dalam pembelajaran, yang akan dipresentasikan oleh Nadia Lutfiah Ambarsari, Maulidia Putri Amalia, Indriati Alia Permadani, Nabil Zaki Amanullah, dan Muhammad Akbar Hidayatullah. Silakan. Slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang perkembangan media visual berdasarkan teori hasil penelitian. Poin pertama, tahap awal masuknya teknologi audio yang digunakan untuk mengkonkretkan proses pembelajaran. Banyak teoritis yang menyatakan bahwa kebermanfaatan beragam jenis teknologi dari zaman ke zaman antara lain yaitu teknologi visual, kemudian dikembangkan sebagai media pembelajaran yang bertujuan untuk mempermudah proses pembelajaran yang diambil dari visual, seperti gambar, model, dan objek yang berkaitan dengan pembelajaran. Namun, visual juga dapat dikembangkan lagi menjadi audiovisual. Pada awalnya, audio ini masuk pada abad ke-20 yang digunakan untuk menyempurnakan media visual, sehingga perkembangan antara audio dan visual dinamakan audiovisual. Poin berikutnya, langkah dalam mendidik tingkah laku siswa untuk mewujudkan adat kebiasaan yang baik. Teori tingkah laku atau disebut juga teori behavioristik, yaitu dari B.F. Skinner, menyatakan bahwa pendidik adalah mengubah tingkah laku siswa. Perubahan tingkah laku siswa harus tertanam pada diri agar terbentuknya adat atau kebiasaan. Nah, untuk mewujudkan teori ini, yaitu perlu adanya perubahan perilaku menjadi lebih baik lagi agar tujuan dalam suatu pembelajaran dapat tercapai. Tetapi harus tetap diawasi dan diberikan peringatan oleh guru apabila murid melakukan sebuah kesalahan atau perubahan perilaku. Kemudian, teori ini mendukung terciptanya media yang ditujukan untuk mendidik perilaku atau akhlak siswa dari berlangsungnya pembelajaran. Selanjutnya, pendekatan sistem menampakkan diri dalam kegiatan pendidikan. Pada tahun 1965 sampai 1970, mulai muncul pendekatan sistem khususnya dalam aktivitas pendidikan. Program pembelajaran harus diatur berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi, pembelajaran tidak bisa asal diberikan kepada siswa. Guru harus mengetahui dahulu bagaimana karakter siswa itu sendiri, kemudian menentukan pembelajaran apa yang cocok untuk siswa tersebut. Hal ini agar pembelajaran tetap sistematis dan media yang akan digunakan itu sudah dipertimbangkan terlebih dahulu. Yang terakhir adalah tujuan akhir penggunaan media.
Menurut Sujana dan Rifai, proses pembelajaran akan lebih efektif jika perkara atau kejadian yang menjadi alat peraga visual langsung dari keadaannya, dan tidak mengharuskan media komunikasi harus selalu menyerupai keadaan yang terjadi. Siswa memerlukan media pembelajaran sebab menurut perkembangan intelektual Piaget, tingkat perkembangan anak pada usia ini masih bersifat spesifik berupa aktivitas. Nah, maka dari itu, guru harus menyediakan roadmap dalam setiap topik transmisi pembelajaran, yaitu alat peraga yang digunakan sebagai peraga pembelajaran. Biasanya dapat disisipkan oleh pendidik dengan menggunakan alat peraga yang tersedia di internet maupun di lingkungan sekitar. Bisa juga menggunakan peraga dengan fasilitas yang tersedia di sekolah. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pengertian teknologi visual. Pada zaman sekarang itu di mana kita itu masuk pada arus globalisasi yang serba menggunakan dan mengandalkan teknologi. Kita sebagai manusia dikenalkan dengan teknologi yang canggih itu untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia. Nah, teknologi sendiri itu pengertian teknologi sendiri yaitu alat elektronik ataupun suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mempermudah bagi manusia melakukan aktivitas sehari-harinya, dan bisa juga teknologi ini dalam proses pembelajaran sering menggunakan alat elektronik seperti HP, laptop, komputer untuk kegiatan belajar yang penggunaannya jauh lebih praktis dan mudah digunakan. Selanjutnya, pengertian visual. Visual itu jenis media berupa gambar atau foto. Gambar ini, kalau gambar itu bisa biasanya dilukiskan dengan tangan, ataupun bisa dengan pensil, pulpen, atau yang pokoknya dengan alat bantu. Dan kalau foto itu menggunakan kamera dan tidak melewati tahap pelukisan oleh tangan manusia. Kemudian untuk proses pembelajarannya dengan melibatkan penglihatan. Jadi adanya teknologi visual ini yang dimana penggunaannya dalam pembelajaran adalah untuk mengenalkan dan menjelaskan tentang sebuah materi pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya adalah tahapan dalam pengembangan media pembelajaran. Slide selanjutnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam teknologi mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari, karena begitu banyak manfaat dari adanya teknologi, terutama dalam bidang pendidikan. Dengan adanya teknologi, dalam pendidikan membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan dapat menarik minat siswa untuk belajar. Misalnya dalam teknologi visual, di mana dalam penerapannya menggunakan gambar untuk membangkitkan imajinasi siswa. Untuk itu dibutuhkan peningkatan atau pengembangan kualitas dari adanya teknologi visual ini.
Tahapan dalam pengembangan teknologi visual dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tahap analisis kebutuhan media. Dalam tahap ini dilakukan wawancara dengan berbagai pihak seperti siswa, guru, ketua kurikulum, yang hasil dari wawancaranya akan disusun dan juga ditelaah. Selanjutnya tahap kedua adalah tahap perencanaan pengembangan. Dalam perencanaan diharuskan merujuk pada standar kompetensi dan juga kompetensi dasar yang sudah sesuai dengan kurikulum yang disediakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Slide selanjutnya. Baik, untuk tahapan yang selanjutnya yakni tahapan pengembangan produk tujuan. Dalam tahapan pengembangan produk ini mengidentifikasikan kaidah serta untuk mencapai tujuan pembuatan media. Adapun dalam tujuan ini dalam tujuan instruksional dalam umum, media visual ini meliputi yang pertama merencanakan strategi pembelajaran, dan strategi pembelajaran ini disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. Dan media visual yang kedua yakni deskripsi dan analisis. Dalam data hasil evaluasi teknologi visual dalam pembelajaran dan bahan evaluasi yang digunakan adalah seluruh komponen yang terkandung pada teknologi visual dalam pembelajaran, mulai dari petunjuk pembelajaran menggunakan media visual dan seluruh aspek yang menjadi perhatian di dalam evaluasi. Tahapan yang terakhir yakni evaluasi dan revisi produk. Setelah media visual ini diuji cobakan kepada kelompok kecil hingga kelompok yang besar dan sudah memperoleh persentase yang baik atau bahkan sangat baik, maka media visual yang dikembangkan ini dapat dikategorikan sebagai media yang layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Apakah sudah muncul, Ibu? Baik, langsung saja
yaitu pemanfaatan teknologi visual dalam pembelajaran. Di perkembangan zaman sekarang, banyak sekali media yang bisa kita manfaatkan untuk mempermudah saat proses pembelajaran. Salah satu visual. Adapun media visual yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran antara lain seperti poster, diagram, peta, globe, tabel, dan lain sebagainya. Dengan adanya media visual, peserta didik bisa mendapatkan sebuah pengetahuan baru dengan cara melihat media visual yang telah disajikan oleh guru. Namun demikian, guru di sini itu hanya sebagai fasilitator atau kata lainnya itu sebagai penjelas dari media visual tersebut. Dikarenakan mungkin ada beberapa siswa itu tidak paham dengan media visual yang telah disajikan oleh guru. Oleh karena itu, guru di sini berperan sebagai fasilitator atau penjelas kembali atas kelemahan dari media visual ini. Oleh karena itu, kita ataupun guru itu harus benar-benar bisa dalam mengembangkan sebuah media visual, sehingga peserta didik itu mudah dalam memahami media visual yang telah disajikan. Baik, seperti itu penjelasan dari kami dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Moderator. Baik, sekarang kita akan mulai sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, harap menyebutkan nama dan dipersilakan 3 pertanyaan. Monggo yang Izin bertanya, Pak. Iya, Mas. Nama saya Muhammad Farizal Fitri Andika dengan NIM 210103103110143. Dalam makalah tersebut yang dijelaskan dalam subbab 5 evaluasi dan revisi produk. Nah, yang disebut evaluasi itu apa saja yang dievaluasi dan revisi produk itu yang bagaimana? Ya, terima kasih. Ya, Mas. Monggo yang lain. Izin bertanya. Iya, Mas Akbar, monggo. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Hazimah dengan NIM 210103103110128. Izin bertanya, bagaimana kekurangan dan kelebihan pembelajaran media berbasis visual tersebut? Terima kasih. Izin bertanya, Mbak. Iya, Mas Akbar, monggo. Perkenalkan, nama saya Safa Kevino, NIM 21010311014. Apakah alat peraga visual memang efektif dalam proses pembelajaran bagi anak-anak? Terima kasih.
Baik, sudah terkumpul 3 pertanyaan. Kelompok 2 bisa menjawab dan teman-teman yang ingin menjawab juga boleh diperkenankan menjawab. Izin menjawab, Mbak. Iya, Mas Akbar, monggo. Kami enggak, soalnya di sini ada, Mbak. Oke, langsung saja. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Akbar Hazima. Apa kelebihan dan kekurangan dari media visual ini ya? Jadi kalau menurut saya itu kelebihan dari media visual ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa peserta didik itu bisa mendapatkan suatu pengetahuan tanpa adanya penjelasan. Contohnya di dinding kelas itu ada tabel perkalian. Nah, tabel perkalian ini merupakan sebuah media visual. Nah, secara tidak langsung, anak itu ketika melihat tabel perkalian bisa mengetahui pengetahuan matematika tanpa di tanpa dijelaskan oleh guru. Nah, namun demikian ada beberapa kelemahan dari media visual. Salah satunya yaitu ketika anak itu tidak paham, itu kelemahannya. Jadi tidak semua anak itu bisa memahami apa yang dia lihat. Nah, oleh karena itu dalam media visual nanti berkembang menjadi audiovisual. Nah, itu akan lebih mempermudah siswa memperoleh pengetahuan tanpa guru. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jawaban dari Mas Akbar Hidayatullah, apakah bisa diterima oleh Mas Akbar Hazima? Bisa diterima, Mbak. Terima kasih untuk jawabannya, Mas Akbar. Masih ada 2 pertanyaan. Monggo teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan.
Permisi, ini apakah tidak pematerinya dulu yang menjawab seperti itu? Ya Mas, pematerinya juga bisa, teman-teman juga bisa menjawab. Berarti tidak harus materi dulu yang menjawab ya? Iya Mas. Baiklah kalau begitu saya izin menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah bisa diulangi lagi pertanyaannya? Biar lebih jelas. Gini Mas, izin sebelumnya di dalam makalah yang subbab C nomor 5 kan disebutkan evaluasi dan revisi produk. Mungkin pertanyaan saya, hal-hal apa saja yang dievaluasi dan revisi produk itu yang seperti apa? Oh ya, baik. Saya izin menjawab ya. Sebisa saya. Saya izin menjawab yang lebih ke revisi produk itu. Biasanya kalau produk itu ada pengujinya, namanya validator seperti itu. Nah, dalam sebelum produk tersebut direvisi, nah itu biasanya ada catatan dari validator. Nah, ketika produk tersebut ingin diujikan kepada validator seperti itu, nah itu ada yang namanya instrumen penilaian dari produk tersebut dan juga petunjuk penggunaan produk tersebut, yang dalam hal ini media pembelajaran tersebut. Jadi produk tersebut berupa media nantinya seperti itu. Contoh seperti media pembelajaran visual yang berbasis digital. Nah, seperti itu. Nah, itu kan nanti juga harus diuji oleh validator. Nah, itu kita juga mempersiapkan instrumen penilaian dan juga petunjuk penggunaan dari produk itu sendiri. Nah, hasil dari uji tersebut nanti catatan dari validator atau penguji tersebut nanti kita revisi produk tersebut berdasarkan catatan tersebut. Kita revisi berdasarkan catatan tersebut seperti itu. Apakah bisa dipahami, Mas? Baik, terima kasih Mas Muhammad Mahrez atas jawabannya. Kalau untuk evaluasinya saya kurang paham, tapi untuk revisinya seperti itu Mas, alurnya Mas. Jadi produknya kita uji, tapi bukan kita sendiri yang menguji, ada sendiri nanti namanya validator. Selain produk yang kita siapkan, kita juga menyiapkan instrumen penilaian dan juga itu petunjuk penggunaan produk itu sendiri Mas ke validator. Kita serahkan ke validator, nanti hasilnya berupa itu hasil penilaian dan maupun catatan-catatan yang nantinya buat bahan atau dasar untuk merevisi produk tersebut seperti itu. Sekian, terima kasih. Ya, siap Mas. Terus untuk
Setiap produk apakah harus ada validatornya, Mas? Untuk media visual sebagai pembelajaran itu. Kalau sepengetahuan saya sendiri itu iya, Mas. Jadi setiap produk itu memang harus validatornya. Validatornya nanti bisa jadi guru ataupun orang yang ahli di bidang media tersebut, Mas. Orang yang ahli di bidang media tersebut. Ada beberapa juga, saya lupa. Yang intinya itu guru itu sebagai validator dalam menguji media tersebut atau produk tersebut, Mas. Salah satunya guru. Bisa juga Ya, baik, terima kasih, Mas. gitu. Seperti Pak Wiku itu kan juga orang yang ahli di bidang media. Nah, itu juga bisa menjadi seorang validator atau penguji, Mas. Sekian, terima kasih. Oke, Mas. Baik, terima kasih. Sami-sami. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi dari Mas Kevin yang belum terjawab. Oke, saya ingin menjawab. Saya izin menjawab jadi pertanyaannya Mas Sapa Kevino. Jadi pertanyaannya, apakah alat peraga visual memang efektif dalam sebuah proses pembelajaran, terutama bagi anak-anak? Kalau menurut saya itu iya efektif, karena dari alat peraga visual itu pendidik bisa mengasih gambar ataupun video yang menarik perhatian siswa tersebut. Kemudian kalau siswa itu bisa cepat memahami materi yang diajarkan atau yang diberikan oleh pendidik tersebut. Sekian dari saya, kalau ada yang mau menambah, silakan. Baik, gimana Mas Kevino? Apakah jawaban dari Mbak Nadia bisa diterima? Alhamdulillah, insya Allah bisa diterima. Terima kasih Mbak Nadia. Sebelum diskusi ditutup, apakah ada teman-teman yang ingin menyanggah atau menambah jawaban? Saya persilahkan. Apakah enggak ada sesi tanya jawab lagi, Mbak Alvin? Oh, bisa Mbak. Monggo kalau mau bertanya lagi. Izin bertanya ya. Mengenai program pembelajaran harus diatur berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa. Di paragraf ketiga kalau nggak salah. Nah, karakteristik siswa yang menunjang program tersebut itu seperti apa? Karakteristik siswanya. Terima kasih. Mbak Alvin, saya izin bertanya. Iya, monggo Mbak Fira. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fira Afiandani dengan NIM 210103110139. Pertanyaan saya, kita semua kan mengetahui bahwa memang anak-anak itu cenderung cocok dengan media audiovisual. Nah, itu bagaimana sih cara untuk seorang guru dalam menerapkan pembelajaran media audiovisual agar anak-anak itu cepat mengerti, dan apa sih yang membuat anak-anak itu sehingga mereka lebih mengerti, lebih cepat paham materinya dengan penggunaan media audiovisual dibandingkan dengan penggunaan media audio saja?
Terima kasih. Ya baik, untuk sesi kedua ini cuma 2 pertanyaan saja. Jadi monggo kelompok 2 atau teman-teman yang lainnya bisa memberi jawaban. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Vira. Tadi kan pertanyaannya, bagaimana cara seorang guru dalam menerapkan media audiovisual sehingga siswa mudah menangkap apa yang dijelaskan oleh guru. Intinya begitu ya, Mbak ya? Iya, Mbak, benar. Nah, jika di suatu kelas terjadi pembelajaran IPA contohnya. Nah, guru bisa memberikan contoh anatomi tubuh manusia. Biasanya jika siswa hanya dijelaskan melalui metode konvensional seperti metode ceramah, itu siswa akan kurang paham gitu loh, tidak bisa melihat gambaran seperti apa tubuh manusia itu. Jika mereka diberikan alat peraga seperti itu, mereka akan mudah menangkap apa yang sudah dijelaskan. Seperti, oh bentuk jantung seperti itu, terletak di situ gitu. Jadi mereka lebih menangkap apa yang ditunjukkan oleh alat peraga. Kemudian bisa juga saat pembelajaran ketika guru menjelaskan tentang bagaimana bentuk bumi. Nah, jika guru hanya menjelaskan saja jika bumi itu berbentuk bulat, tetapi tidak ada alat peraganya, murid masih akan mengira-ngira seperti apa bentuk bumi yang bulat itu. Bisa saja murid itu mengira bentuk bumi lonjong. Nah, jika kita tunjukkan contoh globe atau atlas atau alat peraga lainnya, murid akan memiliki gambaran terhadap bentuk bumi. Seperti itu, Mbak.
Bagaimana Mbak bisa difahami? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Lalu untuk jawaban dari pertanyaan kedua, bagaimana Mbak? Maaf, pertanyaan kedua apa bisa diulang? Begini, dari media audiovisual itu sendiri, apa yang membuatnya sehingga dapat menarik perhatian anak-anak, dan anak-anak itu kenapa bisa lebih paham dengan penggunaan media audiovisual dibandingkan dengan penggunaan media audio saja? Permisi. Permisi moderator. Iya Mas.
Ini apakah sudah selesai, Nggi? Belum, Mas. Masih ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab. Izin menjawab. Iya, Mas Akbar. Di sini ya, menjawab pertanyaan dari Mbak Fitra. Menurut saya, karakteristik siswa itu berbeda-beda. Apapun yang disebutkan di dalam makalah itu merupakan sebuah penjelasan bahwa program pembelajaran itu menyesuaikan dari kebutuhan dan karakteristik siswa. Dengan demikian, yang dibutuhkan siswa itu akan terpenuhi di proses pembelajaran tersebut. Jadi kurang lebihnya begitu. Bagaimana Mas putus-putus nih? Jadi gini, karakteristik siswa itu berbeda-beda. Adapun yang disebutkan di dalam makalah itu merupakan penjelasan bahwa program pembelajaran itu mengikuti kebutuhan dan karakteristik siswa. Dengan demikian, apa yang dibutuhkan siswa dipenuhi oleh pembelajaran di sekolah. Jadi, itu menurut Berarti gini ya Mas ya, karakteristik siswanya tuh disesuaikan sama siswanya. Yang dimaksud karakteristik itu disesuaikan dengan siswanya agar program pembelajaran itu terlaksana gitu tak Mas? Kurang lebihnya seperti itulah. Intinya sebuah pembelajaran itu mencocokkan atau mengikuti dari apa yang dibutuhkan oleh siswa. Berarti tidak ada patokan karakteristik siswa itu harus begini dan begini gitu Mas? Enggak sih, soalnya karakteristik itu sebuah kepemilikan atau sebuah kepribadian lah. Jadi tidak bisa untuk memeratakan sebuah karakteristik. Namun ada sebuah sebuah ilmu yang mempermudah dalam penyampaian sebuah pengetahuan untuk karakteristik yang berbeda-beda. Seperti yang telah dicontohkan oleh guru saya dulu waktu pondok itu, karakteristik seseorang itu sangat berbeda-beda. Jadi kita itu tidak boleh memaksakan bahwa karakteristik itu selamanya harus itu. Jadi sebagai guru kita harus mencocokkan dengan cara menyesuaikan sebuah pembelajaran dari karakteristik anak tersebut. Jadi contoh, ada sebuah orang yang itu suka dalam gerak, namun dia nggak suka dalam proses pembelajaran. Jadi dulu aku di pondok itu, guruku melihat sebuah anak seperti itu, beliau menempatkan dia, memprioritaskan dia terhadap sebuah khidmah atau membantu orang lain seperti ngutang, menyapu gitu. Namun ketika ada anak yang suka belajar tapi tidak suka bergerak, itu ditempatkan di sebuah majelis taklim. Jadi ada sebuah kelebihan dari anak itu. Jadi kita itu harus memanfaatkan kelebihan tersebut. Jadi kurang lebihnya seperti itu, Mbak.
Baik, Mas Bagaimana? Abed, terima kasih. Iya, Mbak Alvin sudah paham. Boleh saya perjelas? Boleh. Maksudnya itu dalam konteks ini karakteristik itu lebih ke gaya belajar anak tersebut, seperti itu ya. Jadi Ya. gaya belajar dicocokkan dengan penggunaan media. Jadi seperti anak yang cenderung suka membaca, nah itu cocok ke media visual seperti itu. Gambarannya seperti itu. Dan juga tadi untuk yang membuat menarik media audiovisual itu mungkin dari bisa dari segi desainnya atau animasinya. Kalau di PPT itu mungkin dari pergantian slide-nya. Nah itu yang membuat menarik, dan juga isi dari atau konten dari media audiovisual tersebut bisa diterima oleh anak-anak seperti itu. PPT itu kan bisa menjadi media audiovisual, bisa dikasih musik ataupun lagu-lagu seperti itu. Untuk visualnya bisa dibuat animasi per slide-nya seperti itu. Dan juga PPT bisa dikonvert menjadi sebuah video interaktif, dan itu bisa membantu bagi anak dengan gaya belajar audiovisual seperti itu. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang mau menyanggah ataupun menambah, tidak apa-apa. Baik, saya rasa cukup untuk diskusi hari ini. Terima kasih kepada pemateri sudah menjelaskan materi dan menjawab dengan luar biasa, serta teman-teman juga yang sudah aktif dalam diskusi hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.